Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan saya Lucky Artandri, peserta Latsar golongan 3, gelombang 3, angkatan 6, tahun 2025, kelompok 1. Oke, ini adalah tugas learning journal ketiga. Kita diminta untuk menceritakan tentang apa saja aktivitas yang kita lakukan saat Latsar. Yang pertama, kita bangun 4.30 pagi, dilanjutkan dengan siap-siap untuk sholat subuh. Setelah itu kita ada pengajian bersama-sama. Setelah itu mendengarkan kultum. Setelah selesai, kita melakukan olahraga, lari 1 kilo di treadmill. Nah, setelah itu selesai, kita laporan pagi, morning routine, melaporkan semua kegiatan tersebut, dan bersiap-siap. Lalu 7.30 kita berkumpul lagi semua dan dipandu oleh Bu Sri. Bu Sri menanyakan kondisi kita, refleksi diri, apakah ada masalah, sudah datang semua apa belum, dan semua datang dan mengikuti dengan baik. Selanjutnya kita mendapatkan materi dari fasilitator Bu Ira dan juga tugas. Tugas yang ini adalah untuk membuat learning journal ketiga, yaitu cerita tentang pengalaman belajar dengan menerapkan nilai berakhlak, baik saat sinkronus, saat latsar pelatihan di Zoom, dan juga asinkronus di instansi. Nah, seperti yang kita tahu, nilai-nilai berakhlak itu bagi ASN adalah menjadi pondasi. Ibaratnya mobil itu adalah bensinnya supaya dia bisa bergerak. Nah, berakhlak itu sendiri yang pertama adalah berorientasi layanan. Jadi kita memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat dari sisi instansi, yaitu melakukan praktek klinis sesuai dengan keahlian, memberikan pelayanan yang sifatnya pelayanan publik yang prima, yang cekatan, ramah, dan solutif, dan dapat diandalkan di bidang urologi sesuai dengan spesialistik saya di instansi. Lalu selain itu bersifat akuntabel, yaitu melaksanakan tugas dengan jujur, tidak ada gratifikasi atau suap dalam praktek sehari-hari maupun dalam kasus yang lain berhubungan dengan apakah itu jadwal operasi atau pengadaan alat ataupun kebijakan yang memang harus ditegakkan, harus dikerjakan, akuntabel. Ya, jadi setiap apa yang kita punya tidak kita salah gunakan kewenangan atau keahlian tersebut. Selanjutnya kompeten, kita selalu meningkatkan diri, ya, dan juga membantu sesuai dengan keahlian saya di instansi, yaitu di urologi, memberikan layanan, membantu orang lain untuk belajar juga sebagai dokdiknis, dokter pendidik klinis, bagi dokter umum atau dokter spesialis bedah dan urologi yang sedang melakukan pendidikan. Terus selain itu juga kita diminta untuk kompeten meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang sedang dihadapi, baik itu perkembangan zaman ataupun teknologi. Saatnya kita dituntut harus bisa harmonis. Harmonis itu sifatnya adalah menghargai apapun latar belakang orang yang ada, siapapun dia, apakah itu tugas lain, tugas medis atau non medis atau petugas kesehatan lain, bahkan cleaning service pun yang membersihkan ruang rawat jalan, poli atau ruang kamar operasi harus bisa kita hargai. Dan juga semangat suka menolong orang lain, membangun lingkungan kinerja yang kondusif. Jadi ada video yang dilihatkan saat sinkronus oleh Bu Ira, di mana ada beruang dan rusa rebutan jembatan yang kecil. Lalu si beruang bersikap kasar, datang musang, kelinci, semua dilempar-lemparin. Pada akhirnya musang dan kelinci memotong satu sisi bagian dari jembatan, sehingga si rusa dan beruang jatuh. Dan pada saat si musang dan kelinci berjalan, si musang memberikan jalan
kepada kelinci sehingga si kelinci bisa nyebrang dan mereka pun selamat. Gitu. Kuncinya adalah harmonis itu bagaimana kita bisa menjaga kondusif situasinya. Selanjutnya kolaboratif, yaitu memberikan kesempatan pada berbagai pihak untuk berkontribusi saat lasar. Apakah ingin menjelaskan tentang PR-nya atau sebagainya. Pada yang asinkronus di instansi, ya kita terbuka dalam bekerja sama. Jadi sifatnya adalah eranya sekarang bekerja sama, saling bekerja sama, bukan siapa yang paling hebat, siapa yang paling kuat, bukan. Bagaimana kita bisa menggerakkan segala sumber daya yang ada untuk pemanfaatan tujuan kita. Jadi lebih baik lagi. Selanjutnya adaptif, itu adalah cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Kalau di sinkronus, pelatihan laser Zoom dengan Bu Ira, seperti ada aplikasi yang digunakan, lalu melihat ada satu kasus yang kita harus menganalisis, terus kira-kira adaptasi kita seperti apa, itu harus ada. Karena kalau tidak kita akan tertinggal, begitu tadi saat bimbingan. Kalau di instansi, ya sifatnya di bidang urologi atau pelayanan publik, khusus di spesialis, ya kita harus bisa menyesuaikan dengan alat-alat tertentu, kebijakan terbaru, bagaimana kita menerapkan dan mengerjakannya. Apakah itu berbasis elektronik ya, seperti rekam medis, terus alat-alat digital yang dipakai, sensor yang dipakai, kita harus familiar, cepat belajar. Terakhir yaitu loyal, yaitu memegang teguh ideologi. Jaga nama baik ASN, pimpinan, dan instansi negara. Ini tadi dijelaskan bahwa pengalaman Bu Ira waktu itu 12 tahun di daerah dengan segala source yang ada harus memberikan pelayanan dan pelatihan. Pelayanan sih lebih tepatnya untuk pasien-pasien yang di daerah tersebut. Untuk kondisinya berbeda dengan kondisi kita di rumah sakit vertikal. Cuman itu saat sinkronus, lalu pada saat asinkronusnya, ya kita sebagai seorang tenaga ahli, dokdiknis, spesialis urologi, tentu melakukan segala kegiatan kita dengan loyal kepada instansi kita, yaitu Rumah Sakit M. Jamil Padang, dan juga para pimpinan. Sekian dari saya, lebih kurang mohon maaf, terima kasih.